Rasulullah SAW berkata, "Man ibtuliya bihaula'il banat, fasabaru alaihinna wa kasahunna." Ya. Dan seterusnya, kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar ngurusi anak-anak perempuan tersebut, bersabar, dibaikin, diberikan pakaian, dididik, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka Jahannam. Baik. Dulu orang-orang tidak suka punya anak perempuan, ternyata memelihara anak perempuan pahalanya lebih spesial daripada melihara anak laki-laki. Maka datang hadis-hadis secara spesifik tentang anak-anak wanita. Kenapa ngurus anak wanita lebih susah daripada laki-laki? Anak wanita urusannya banyak, inilah, harus diantarlah, harus diinilah, dinasihatilah, mudah mewek lah. Laki-laki udah kasih duit jalan dia udah hilang. Anak perempuan ngurusnya, coba yang punya pondok, lebih susah ngurus pondok laki-laki, pondok perempuan. Pondok akhwat lebih susah. Banyak pernak-pernik kehidupan mereka. Makanya mendidik anak perempuan pahalanya lebih spesial daripada anak apa? Laki-laki. Terlebih lagi orang-orang tidak begitu semangat anak perempuan, inilah laki-laki bangga, laki-laki bangga. Tapi ada orang kalau punya anak perempuan terkadang jengkel. Gimana? Istri saya ketemu orang anaknya yang keberapa perempuan juga. Gimana? Perempuan lagi. Maksudnya sedih. Sedih. Kalau laki-laki bangga punya anak apa? Laki-laki. Bin anak. Kalau perempuan enggak, perempuan nanti binnya hilang. Kalau nikah sama laki-laki, anaknya sudah tidak ke kita lagi. Tapi kalau dari laki-laki, cucunya ke kita. Jadi benar di zaman sekarang sudah tidak ada seperti zaman jahiliyah yang suka membunuh anak-anak perempuan. Tapi benci terhadap anak perempuan masih ada. Tidak bangga kalau punya anak perempuan, padahal itu anugerah dari Allah. Kemudian merasa enggak nyaman, merasa enggak enak, merasa Makanya saya sering sampaikan cerita Syekh Abdul Razak ketika tentang ada seorang yang benci terhadap anak perempuan. Istrinya melahirkan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Maka ketika melahirkan mengandung anak kelima dia sudah mulai marah-marah. Awas kalau perempuan. Ternyata lahir lagi perempuan. Bikin lagi yang keenam, awas perempuan, awas. Lahir lagi apa? Perempuan. Hilang kesabarannya. Lahir mengandung lagi yang ketujuh. Awas perempuan. Perempuan saya cerai. Perempuan awas. Pokoknya dia jengkel anaknya perempuan. Ketika istrinya mau melahirkan anak yang ketujuh, maka istrinya berdoa supaya anak laki-laki, supaya suaminya tidak marah-marah. Sang suami juga berdoa supaya anaknya laki-laki. Maka qadarullah, dulu tidak ada USG dan macam-macamnya, maka sang suami pun ketiduran dan dia bermimpi ketika sedang menunggu istrinya melahirkan. Dalam mimpinya tiba-tiba dia dipanggil untuk dimasukkan dalam neraka di hari kiamat. Maka digiringlah dia kepada neraka pintu pertama, karena neraka pintunya ada 7. Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka itu 7 pintu. Maka dilemparkanlah ke pintu neraka nomor 1, ternyata ada anak perempuan nomor 1 yang menghalangi. Karena anak perempuan itu menghalangi dari neraka Jahannam. Selamatlah dia, senang. Dilemparkanlah pada pintu kedua, masih ada pintu-pintu yang lain. Ketika mau dilempar pintu kedua, ternyata anak perempuan yang kedua menghalangi. Dia senang. Ketiga, keempat, kelima, keenam, dia terhalangi. Sekarang pintu ketujuh dia mau dilempar, dia kebangun. Dia bilang, ya Allah semoga yang ketujuh juga perempuan. Ternyata anaknya laki-laki.